Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shani Erviana dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 9. Di sini saya akan membahas mengenai konflik dan integrasi sosial. Pertama, konflik sosial. Apa sih itu konflik sosial? Konflik adalah suatu benturan antara berbagai nilai-nilai dan kepentingan tertentu. Menurut Soejourno Sukamto, konflik didefinisikan sebagai suatu bentuk pertentangan dari proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan menentang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Sebab-sebab terjadinya konflik sosial. Yang pertama, perbedaan individu. Dipicu adanya perbedaan karakteristik setiap individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Kebudayaan mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Kepentingan yang berbeda antara individu atau kelompok dapat memicu konflik. Yang keempat, perubahan sosial. Perbedaan sikap setiap orang dalam menyikapi adanya perubahan dapat menimbulkan konflik pula. Kriteria konflik sosial. Yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Pihak-pihak tersebut saling tarik-menarik dalam aksi-aksi saling memusuhi, cenderung menjalankan perilaku koersif, dan dapat dideskripsikan dengan mudah oleh para pengamat sosial yang tidak terlibat pertentangan. Bentuk konflik sosial berdasarkan sifat. Yang pertama, konflik konstruktif, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pemahaman dari individu atau kelompok saat menghadapi sebuah permasalahan yang terjadi. Yang kedua, konflik destruktif, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perasaan yang kurang senang, benci, bahkan dendam dari individu atau kelompok kepada pihak-pihak lainnya. Bentuk konflik berdasarkan posisi pelaku yang terkait konflik. Yang pertama, ada konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi di antara komponen masyarakat yang berada di dalam sebuah pimpinan dengan karyawan yang ada di dalam kantor. Yang kedua, konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi di antara individu ataupun kelompok yang memiliki kedudukan yang hampir atau bahkan sama. Yang ketiga, konflik diagonal, merupakan konflik yang muncul karena adanya pengalokasian sumber daya yang tidak adil pada semua organisasi yang akhirnya menyebabkan terjadinya pertentangan yang cukup ekstrim. Bentuk konflik sosial berdasar sifat pelaku yang berkaitan dengan konflik. Ada konflik terbuka, merupakan konflik yang kejadiannya diketahui oleh banyak pihak, bahkan masyarakat umum. Kemudian konflik tertutup, merupakan konflik yang terjadi dan hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, yaitu individu atau kelompok yang terlibat dalam kelompok tersebut. Bentuk konflik sosial berdasar dengan bentuk. 1. Konflik yang realistis, merupakan konflik yang terjadi karena adanya rasa kekecewaan dari individu atau kelompok tentang perkiraan keuntungan atau tuntutan yang ada dalam sebuah lingkungan sosial. Yang kedua, konflik non-realistis, merupakan konflik yang didasarkan pada sebuah keuntungan yang digunakan untuk meredakan ketegangan, setidaknya dari salah satu pihak yang berkaitan. Bentuk konflik sosial berdasar pendapat Ralph Dahrendorf. Yang pertama, konflik peran, yaitu konflik yang terjadi di dalam sebuah peranan sosial. Yang kedua, konflik antar kelompok sosial. Yang ketiga, konflik antara kelompok yang sudah terorganisis dengan kelompok yang tidak terorganisis. Yang keempat, konflik antara satuan nasional. Bentuk konflik secara umum. Yang pertama, konflik pribadi. Konflik ini terjadi karena ada dua individu yang mana sedang mengalami sebuah masalah pribadi dan saling tidak ingin menyadari kesalahan masing-masing. Yang kedua, konflik antar kelas. Konflik yang terjadi antar kelompok atau individu yang memiliki masalah dengan individu lainnya yang berada di kelompok atau kelas lainnya. Yang ketiga, konflik politik,
yaitu konflik yang terjadi pada dua kelompok atau individu yang satu sama lainnya memiliki perbedaan serta pandangan berbeda mengenai prinsip dari masalah ketatanegaraan yang akhirnya berdampak pada perselisihan pandangan. Yang keempat, konflik rasial merupakan konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda dikarenakan adanya kepentingan serta kebudayaan yang bertabrakan satu sama lainnya. Yang kelima, konflik internasional merupakan konflik yang terjadi dengan melibatkan beberapa kelompok negara dikarenakan adanya perbedaan kepentingan di dalamnya. Yang keenam, konflik antar suku bangsa. Konflik yang terjadi karena adanya perbedaan di dalam kehidupan masyarakat antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. Yang ketujuh, konflik antara agama merupakan konflik yang terjadi pada pemeluk agama satu sama lainnya. Ada 3 hasil konflik sosial. Yang pertama, konflik kalah-kalah. Yang kedua, konflik menang-kalah. Yang ketiga, konflik menang-menang. Pengendalian konflik atau akomodasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan pertentangan baik dengan cara menghargai kepribadian yang berkonflik atau bisa juga dengan paksaan atau tekanan. Berikut bentuk-bentuk akomodasi. Yang pertama, koersi, yaitu terjadi melalui pemaksaan kehendak pihak tertentu terhadap pihak lain yang lebih lemah. Yang kedua, kompromi, terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian. Yang ketiga, arbitrasi, yaitu apabila pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri sehingga mengundang pihak ketiga yang berhak memberikan keputusan. Yang keempat, mediasi, yaitu bentuk akomodasi yang hampir sama dengan arbitrasi namun pihak ketiga yang diundang tidak berhak memberikan keputusan. Yang kelima, konsiliasi, yaitu dengan mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Yang keenam, toleransi, yaitu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang resmi. Yang ketujuh, ada stalemate, yaitu ketika kelompok-kelompok yang terlibat pertentangan mempunyai kekuatan seimbang, sehingga pertentangan antara keduanya akan berhenti dengan sendirinya. Yang terakhir, ada adjudikasi, yaitu penyelesaian masalah atau sengketa melalui jalur hukum. Kemudian dampak positif dan negatif kelompok konflik sosial. Yang pertama, dampak positif, yaitu bertambahnya solidaritas dalam kelompok sendiri, munculnya pribadi yang kuat atau tahan uji menghadapi berbagai situasi politik, serta munculnya kompromi baru jika pihak yang berkonflik dengan dalam kekuasaan seimbang. Lalu terdapat dampak negatif, yaitu retaknya persatuan kelompok, hancurnya harta benda, dan jatuhnya korban manusia. Berubahnya sikap dan kepribadian individu yang mengarah pada hal yang bersifat negatif, serta munculnya dominasi kelompok yang menang terhadap kelompok yang kalah. Sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat. Faktor penentu integrasi sosial. Yang pertama, homogenitas kelompok. Semakin homogen, semakin mudah mencapai integrasi sosial. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Semakin kecil kelompok, semakin mudah mencapai integrasi sosial. Yang ketiga, mobilitas geografis. Mobilitas penduduk dalam sebuah wilayah akan dengan sendirinya menyesuaikan nilai, norma, dan budaya yang berlaku di tempat yang disinggahi. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi komunikasi. Semakin efektif dan efisien komunikasi antar kelompok, maka semakin mudah mencapai integrasi sosial. Faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, faktor internal, yaitu berasal dari diri sendiri, meliputi jiwa dan semangat kerjasama atau gotong royong, tuntutan kebutuhan, serta kesadaran sebagai makhluk sosial. Yang kedua, faktor eksternal, berasal dari luar diri sendiri, meliputi sikap saling menghargai dan bertoleransi terhadap kelompok yang berbeda, terjadinya perkawinan campuran, kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, persamaan unsur-unsur kebudayaan, kesamaan visi, misi, dan tujuan, adanya konsensus nilai-nilai dalam masyarakat, tuntutan perkembangan zaman, dan adanya tantangan.
Bentuk integrasi sosial, yang pertama integrasi koersif, yaitu integrasi yang terbentuk karena didasarkan pada kekuasaan yang dimiliki penguasa. Yang kedua, integrasi normatif, disebabkan oleh adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, integrasi fungsional, yaitu integrasi yang timbul dari adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Syarat integrasi sosial. Menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimkov, syarat integrasi sosial yaitu anggota masyarakat saling mengisi kebutuhan mereka, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan, dan nilai dan norma sudah berlaku lama dan dijalankan secara konsisten. Proses integrasi sosial yang pertama akulturasi, yaitu menerima budaya asing dan diolah tanpa menghilangkan kekhasan budaya itu sendiri. Yang kedua asimilasi, yaitu usaha mengurangi perbedaan di masyarakat. Yang ketiga akomodasi, yaitu upaya penyelesaian konflik. Nah, semuanya itulah materi yang dapat saya bahas pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.